ekonomi Indonesia sedang gak baik-baik aja. Tapi aku mau kasih tahu kamu satu hal yang mungkin bisa ngebuat kamu sedikit lebih tenang. Baru hari ini aku dapat kabar kalau IHSG itu turun sampai dengan 7%. Penurunan kedua terparah di dalam sejarah IHSG, bahkan lebih parah dari saat COVID kemarin. Dan aku mau bilang, di masa ini cuma ada satu hal yang bisa nyelamatin ekonomi kita. Bukan Danantara, dan mohon maaf ya, mungkin juga bukan pemerintah. Tapi satu hal yang akan nyelamatin kita, itu adalah para pengusaha UMKM. Indonesia tuh punya case yang menarik banget. 97% tenaga kerja kita itu diserap sama UMKM. Ini jomplang banget dibandingkan Amerika misalnya, yang UMKM-nya itu hanya menyerap 47% tenaga kerja. Walaupun ini nggak ideal buat growth, tapi justru ini yang ngebuat ekonomi Indonesia tuh cukup resisten dari ketika ada pengaruh asing. Misalnya seperti kayak tentang IHSG kali ini, di mana dari awal tahun 2025 itu investor asing udah keluar lebih dari 20 triliun. Tapi aku yakin karena case ini kita bisa tetap bertahan. Ini juga yang ngebuat Indonesia pada tahun 2008 ekonomi krisis dunia saat itu kita bisa cukup resisten. Balik lagi, sekitar 120 juta orang Indonesia itu mendapatkan penghasilannya dari bisnis kecil menengah, bukan di perusahaan blue chip, bukan di perusahaan yang udah public listed IPO, tapi di bisnis kecil menengah. Aku tahu banyak banget yang bisa kita salahin di sini, and we did good in that part. Kritik itu penting banget, apalagi untuk negara demokrasi kayak kita, supaya semua stakeholders itu sadar dan bisa mikir. Tapi kemudian kita juga harus mikir nih, apa yang kita bisa lakuin untuk bertahan di situasi ini. Dan aku mau bilang, kalau kita sadar bahwa 97% orang itu mengharapkan penghasilan mereka dari bisnis kecil menengah, then we have to support them. Buat kamu yang suka belanja, jangan stop belanja, tapi alihkan belanja kamu ke brand lokal dan jalan-jalan ke pariwisata lokal juga. Untuk kamu yang kerja di luar negeri, atau kamu yang ingin bekerja di luar negeri, kabur aja dulu misalnya, then go out, find a good jobs there. Tapi satu hal, kalau bisa kirim sedikit aja dari penghasilan kamu ke keluarga kamu di Indonesia. Seikhlas kamu aja, biarin sedikit dari uang kamu, penghasilan kamu bisa berputar di Indonesia. Dan untuk pemerintah, ini salah satu kritik aku karena aku juga adalah seorang pengusaha SME. Selama perjalanan aku merintis bisnis dan membesarkan humans, oke, aku punya banget hati untuk ngebantu pengusaha kecil dan entrepreneur-entrepreneur baru. Aku sering banget bikin konten tentang gimana kita bisa jadi entrepreneur baru dan kenapa entrepreneur itu sangat dibutuhkan. Aku nggak pernah nolak setiap kali ada kesempatan untuk bantu. Tapi ayo dong timbal balik, dengerin paling nggak kita butuhnya apa dan gimana pemerintah bisa ngebantu kita. Medium bisnis yang mau growing up. 97% tenaga kerja ada di sini. Kalau mereka didengarkan, diberi solusi, diberikan akses, dan berhasil untuk bertumbuh, bayangin seberapa besar signifikansinya untuk pendapatan setiap orang di Indonesia. So, balik lagi, aku percaya semua harus sadar bahwa saat ini kita memang gak dalam kondisi yang baik-baik aja. Tapi gini, seberapa besar pun kita takut dan khawatir, itu gak akan jadi solusi buat masalah ini. I know you love Indonesia as much as I do, and sometimes love is not easy, but let's do what it takes. Kalau menurut kamu gimana? Ada gak sih solusi yang bisa kita lakuin bareng-bareng saat ini? Tulis di kolom komentar ya.